Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini, Mahaitin Sinaga. Kita masih melanjutkan materi kita dari bab 2, akuntansi keuangan lanjutan, pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Kali ini kita mencoba membahas metode ekuitas. Oke, kapan kita menggunakan metode ekuitas? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa pada saat kepemilikan 0-20% kita menggunakan metode cost method, tapi pada posisi kepemilikan antara 20-50% kita menggunakan equity method, dan lebih dari 50% kepemilikan kita boleh menggunakan cost method ataupun equity method. Ya, bergantung kepada kebijakan dari perusahaan kita menggunakan metode yang mana. Coba kita lihat bagaimana pengaruh dari laba rugi dan dividen terhadap akun investor ya. Kalau kita lihat di sini pada saat ya investi mengumumkan atau melaporkan adanya laba bersih, maka pengaruh kepada investor itu ada perubahan di catatan dari investor ya. Oke, mereka mencatat pendapatan dari investasi ya, atau meningkatkan akun investasi. Berarti kita katakan investasi pada investi itu kita debit ya, atau ada peningkatan daripada investasi. Dan sebaliknya kalau rugi, berarti kita mencatat kerugian, berarti kita mengkredit akun investasi ya. Bagaimana kalau misalnya ada pengumuman dividen ya? Berarti kita katakanlah kita menerima pada saat pengumuman dan pembayaran kita menerima kas ya. Kita menerima kas berarti akun investasi kita berkurang ya. Pada saat diumumkan aja, nanti kita akan mencatat piutang pendapatan dividen ya pada akun investasi kas. Berarti di sini kreditnya adalah akun investasi kas ya. Oke, coba kita lihat ya contoh dari pencatatan dengan metode ekuitas ya. Misalkan PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT XYZ melaporkan laba bersih sebesar 60 juta. Maka ayat jurnal yang kita gunakan ya, tadi kepemilikannya adalah 20%, sementara XYZ melaporkan ada laba bersih sebesar 60 juta, maka kita akan mencatat 20% kali 60 juta ya. Itu sama dengan 12 juta. Karena itu merupakan pendapatan dari investi ya, maka investasi pada saham PT XYZ itu bertambah atau kita debit, dan itu merupakan pendapatan, maka kita kredit 12 juta ya. Oke, bagaimana kalau misalnya ada pengakuan dividennya? Jika dalam kasus di atas, PT ABC memiliki sebesar 20% saham biasa PT XYZ dan PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta. Maka PT ABC mencatat bagiannya karena ini dibayar 20% kali 20 juta, maka ada 4 juta ya. Ada 4 juta yang kita terima, maka itu kita catat kas 4 juta. Tadi konsepnya kalau dengan menggunakan equity method ya, yang investasi berkurang sebesar 4 juta, berarti kita kredit investasi berkurang sebesar 4 juta ya. Oke, dengan demikian coba kita hitung ya, berapa nilai tercatat dari investasi ya. PT ABC tadinya mengakuisisi 20% saham PT XYZ ya, dengan senilai katakanlah senilai 100 juta. PT XYZ memperoleh laba 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 108. Coba kita hitung ya. Pada saat investasi tadi 100 juta, berarti harga perolehan awal adalah 100 juta ya. Tadi ada
laba sebesar 60 juta, karena kepemilikannya atau bagian daripada PT ABC adalah 20 juta, berarti investasi bertambah sebesar 12 juta. Dan ketika PT ABC menerima pembagian dividen, ya, dividen yang dibagikan tadi 20 juta, kepemilikannya 20%, berarti ada 4 juta berkurang, ya. Kalau kita jumlahkan ini, maka saldo akhir PT investasi PT ABC di PT XYZ adalah 108, ya. Oke, ini kasus yang berbeda. Bagaimana pencatatannya apabila akuisisi itu terjadi pada tanggal interim atau di antara tahunnya. Oke, coba kita lihat. PT ABC mengakuisisi 20% saham PT XYZ pada tanggal 1 Oktober 20X1 senilai 109 juta, ya. PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta pada tanggal 20 Desember 20X1. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 108 juta. Coba kita hitung, ya. Tadi harga perolehan awal itu adalah 109 juta, ya. PT ABC itu menginvestasikan di PT XYZ, dia membayar sebesar 109 juta. Pada saat PT XYZ mengatakan ada laba sebesar 60 juta, kepemilikannya adalah 20%, ya. 20%. Namun, ya, ini kita lihat dia beli tanggal 1 Oktober, berarti kepemilikannya adalah 1 Oktober sampai 31 Desember, berarti itu selama 3 bulan, ya, 3 bulan atau 1/4, ya, dalam setahunnya 3 bulan atau 1/4, sehingga labanya 60 juta dikali 20% kali 3 bulan per 12, ya, berarti bagian daripada keuntungan PT XYZ kepada PT ABC adalah sebesar 3, ya. Oke, kita lihat ada pembagian dividennya. Dividen ada pembagian sebesar 20 juta pada tanggal 21 Desember, ya. Itu pembagian pada tanggal 21 Desember. Di sini kita tidak menghitung bulannya, yang pasti PT XYZ membagi 20 juta, kepemilikan PT ABC adalah 20%, berarti di sini adalah 4. Oleh karenanya, ya, kepemilikan saldo akhir kepemilikan PT ABC adalah 109 tambah 3 dikurang 4, itu berarti 108, ya. Oke, ya, coba kita pikirkan kalau pada awal periode tadi misalkan PT ABC membeli dengan harga 100 juta. Nah, ini katakanlah dia belinya tanggal 1 Oktober, berarti perusahaan itu sebenarnya sudah berjalan dan PT ABC menghargai ada kenaikan PT XYZ sebesar 9, makanya tadi dia membayar 109, ya. Oke, bagaimana perbedaan antara harga perolehan investasi dengan nilai buku yang mendasari, ya. Coba kita lihat contoh di bawah. PT Antariksana membeli 40% saham biasa PT Barapanas, ya, pada tanggal 1 Januari 20X8, ya, senilai 200 juta, ya. Kepemilikannya 40% senilai 200 juta, ya. PT Barapanas pada tanggal tersebut mempunyai aset bersih dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajarnya 465 juta. Oleh karenanya, bagian PT Antariksana atas nilai buku aset bersih PT Barapanas pada saat akuisisi adalah 160 juta, ya. Itu kita hitung dari 400 juta, ya. 400 juta nilai buku tadi, kepemilikannya adalah 40%, berarti kepemilikannya adalah 160 juta, ya. Sementara PT Antariksana tadi membelinya seharga 200 juta, ya. Oke, nilai bukunya 160 juta. Oleh karenanya, ya, terjadi selisih, ya. Nih, harga perolehannya dia beli seharga 200 juta, tapi nilai bukunya adalah 160. Berarti ada selisih sebesar 40, ya. Oke, bagaimana perlakuan selisih tadi? Oke, sekedar informasi, coba kita lihat, ya. Selisih lebih nilai wajar di atas, ya, nanti terdiri dari 15 juta peningkatan tanah dan
50 juta peningkatan nilai peralatan PT Barapanas ya. Sebesar 40% bagiannya adalah dimiliki oleh PT Antariksana. Oleh karenanya, peningkatan tanah yang 15 itu kepemilikan PT Antariksana adalah 40%, berarti ada 6 ya. Peningkatan nilai peralatan 50, kepemilikan PT Antariksana adalah 20, sehingga bagian kepemilikan PT Antariksana adalah 26. Ya, oke. Coba kita lihat bagaimana kita melihat perbedaan atau selisih ya. Di sini harga perolehan investasi tadi 200 juta, sementara nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi itu adalah 186 juta ya. Sementara nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi adalah 160 juta. Kalau begitu, selisih antara harga perolehan investasi dengan nilai buku aset bersih itu adalah sebesar 40 juta ya. Oke. Kalau selisih antara harga perolehan investasi dengan nilai wajar aset bersih itu 200 juta kurang 186 itu adalah 14 juta ya. Demikian juga dengan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi itu selisihnya dengan nilai wajar adalah sebesar 26 juta ya. Nah, di sini kita lihat tadi ada harga perolehan 200 sementara nilai wajar aset bersih adalah 186 ya. Dari mana 186 tadi? Kita lihat di sini ya. Nilai wajar daripada aset PT Barapanas itu adalah 465, kepemilikan Antariksana adalah 40%, sehingga 40% kali 465 adalah 186. Oke, jadi bagaimana perlakuan ya? Perlakuan selisih di atas. Coba kita lihat. PT Barapanas mengumumkan dividen sebesar 20 juta selama tahun 20x8 dan pada akhir tahun melaporkan laba sebesar 80 juta ya selama tahun tersebut. Dengan menggunakan metode ekuitas, coba kita lihat bagaimana pencatatannya ya. Karena pembelian saham tadi pada saat pembelian itu adalah sebesar 200 juta, maka perusahaan itu mencatatnya sebagai investasi pada saham investi atau Barapanas itu sebesar 200 juta dengan mengeluarkan kas sebesar 200 juta sehingga kas kita kredit ya. Oke, kemudian ya pada saat PT Barapanas mengumumkan adanya dividen sebesar 20 juta, maka kepemilikan daripada PT Antariksana adalah sebesar 20 juta kali 40% adalah 8 juta. Kemudian ya PT Barapanas mengumumkan ada laba selama tahun berjalan sebesar 80%. Kepemilikan PT Induk ya itu kepemilikan PT Antariksana adalah 80% kali 40 juta ya. Berarti ada kenaikan investasi, maka kita debit investasi pada saham PT Barapanas dan kita mencatatnya kreditnya adalah pendapatan dari PT Barapanas ya. Nah, itu mencatat pendapatan dengan metode ekuitas. Pendapatan tadi dilaporkan sebesar 80 juta, kepemilikan PT Antariksana adalah 40% ya. 40% kali 80 juta berarti 32 juta kenaikan investasi pada saham PT Barapanas ya. Nah, kemudian kita lihat ya, bagaimana kita mencatat ya. Nah, yang jadi permasalahan dengan peralatan, tadi peralatan itu sudah dicatat ada kenaikan investasi sebesar 20 juta ya. Kita misalkan peralatan itu kita depresiasi selama 5 tahun, maka kenaikan daripada investasi atas tanah tadi itu akan kita amortisasi ya.
Tadi sudah sempat kita catat kenaikan investasi pada saham bara panas itu sebesar 20 juta. Oleh karenanya setiap tahunnya maka investasi pada saham bara panas itu kita kurangi sebesar 4 juta ya. Dan ini juga pendapatan dari investi itu kita kurangi sebesar 4 juta atau kita debit sebesar 4 juta ya. Bagaimana dengan pelepasan? Nah, bagaimana kalau misalkan ya ada aset terkait itu dilepas kembali ya. Sebagai contoh, PT Bara Panas semula membeli tanah tersebut di tahun 20X0 dengan harga 75 juta dan menjual tanah tersebut di tahun 20X1 dengan harga 125 juta. PT Bara Panas mengakui keuntungan dari penjualan sebesar 50 juta ya. Tadi 75 dijual dengan harga 125 dan bagian PT Antariksana atas keuntungan tersebut adalah 40% ya. Kali 50 juta berarti sebesar 20 juta. Maka jumlah selisih lebih di atas nilai buku yang dibayar oleh PT Antariksana adalah, oke, kita lihat di sini bagian PT Antariksana yang dilaporkan adalah sebesar 20 tadi ya. Bagian selisih PT Antariksana yang terkait dengan tanah itu adalah 6, berarti keuntungan PT Antariksana adalah 14 ya. Oke, bagaimana uh, pencatatannya ya? Oke, torkan PT Bara Panas adalah sebesar 20 juta, maka investasi pada saham Bara Panas bertambah sebesar 20 juta atau di debit sebesar 20 juta, kemudian kita anggap sebagai pendapatan dari investi sebesar 20 juta ya.